Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Teori Pembangunan. Apa itu teori modernisasi klasik? Teori modernisasi klasik juga dikenal sebagai teori pembangunan klasik, adalah sebuah konsep dalam setiap sosial yang menjelaskan proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui peningkatan teknologi dan organisasi sosial. Teori ini dikembangkan pada abad ke-20 dan berfokus pada bagaimana masyarakat tradisional dapat mengalami perubahan untuk menjadi lebih modern dan maju. Asal mula dan perkembangan teori modernisasi klasik berasal dari pemikiran beberapa ahli seperti Wollaston dan W.W. Rostand yang mempengaruhi perkembangan teori ini. Wollaston seorang ekonom dan ahli politik, mempublikkan bukunya The Stages of Economic Growth 1959 yang menjelaskan 5 tahap dalam proses pembangunan ekonomi melalui dari tahap tradisional hingga tahap modern. W.W. Rostand, seorang ekonom dan ahli politik lainnya, mempublikasikan The Process of Economic Growth 1960 yang memfokuskan pada bagaimana masyarakat tradisional dapat mengalami perubahan untuk menjadi lebih modern. Teori modernisasi klasik berkembang karena adanya situasi berikut. Munculnya dominasi Amerika tahun 1950-an. Amerika sebagai pengendali percaturan dunia, peluas gerakan komunisme sedunia hingga Eropa Timur dan Asia. Munculnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang merupakan daerah jajahan negara Eropa. Negara dunia ketiga, negara baru, secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan membangun ekonominya dan usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Melihat keadaan tersebut, wajar jika elit politik Amerika mendorong dan memfasilitasi ilmuwan sosialnya untuk mempelajari permasalahan dunia ketiga. Kebijaksanaan ini diperlukan sebagai langkah pendahuluan untuk membantu pembangunan ekonomi dan kestabilan politik dunia ketiga dan rangka menghindari kemungkinan terpengaruh atau jatuh ke pangkuan Uni Soviet. Jika pada sebelumnya Perang Dunia Kedua, persoalan pembangunan negara dunia ketiga sedikit mendapat perhatian pada para ilmuwan Amerika Serikat. Namun, keadaan sebaliknya terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Bantuan baik dari pemerintahan maupun organisasi swasta melimpah sehingga mereka menghasilkan karya disertai dan monografi tentang dunia ketiga dalam satu aliran pemikiran multidisiplin yang bergabung dalam ajaran modernisasi. Akibatnya, kajian teori modernisasi merupakan industri tumbuh segera sampai pada pertengahan 1960-an. Para ilmuwan tersebut berangkat dari pemikiran teori evaluasi dan teori fungsional. Karena teori evaluasi dan fungsionalisme tersebut telah terbukti mampu membantu menjelaskan proses peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Negara-negara Eropa Barat dan mampu menjelaskan arah yang perlu ditempuh negara dunia ketiga dalam proses
modernisasi. Teori evaluasi. Secara garis besar, teori evaluasi menggambarkan perkembangan masyarakat. Lahir pada awal abad ke-19 sesudah revolusi industri dan revolusi Prancis, yang merupakan dua revolusi yang tidak hanya sekedar menghancurkan tatanan lama tetapi juga membentuk acuan baru dalam mengamati perubahan ekonomi, politik, dan sosial yang radikal. Para teoritis sosial menggunakan berbagai label seperti Tonis dan Biokim Comte dengan 3 tahapan perkembangan: teologi, metafisik, dan positif. Mengapa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju? Perubahan menuju masyarakat modern merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dan memerlukan waktu yang panjang. Teori fungsionalisme. Tokoh utamanya adalah Charles Colferson. Basicnya ilmunya sebagai ahli biologi rumusan teori fungsionalismenya. Baginya, masyarakat manusia sama seperti organ tubuh manusia, sehingga masyarakat dapat dikaji seperti mempelajari tubuh manusia, karena setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas. Maka demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk pertumbuhan dan kestabilan masyarakat tersebut. 4 fungsi pokok yang harus dilakukan agar suatu masyarakat tidak mati yang disingkat dengan akhir. Ekonomi menjelaskan fungsi adaptasi lingkungan. Pemerintahan bertugas untuk pencapaian tujuan umum. Hukum dan agama untuk menciptakan integrasi dan pendidikan untuk fungsi pemeliharaan. Adanya sistem untuk menggambarkan koordinasi harmonis antara kelembagaan dan dalam masyarakat. Dengan analogi tubuh manusia, Peirson merumuskan konsep keseimbangan dinamis. Jika satu bagian tubuh manusia berubah, maka bagian lain akan mengikutinya dalam rangka menciptakan keseimbangan baru. Peirson merumuskan konsep faktor kebatuan dan kultur dalam rangka menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Menjadi alat utama untuk memahami hubungan sosial yang langgeng, berulang, dan berwujud dalam sistem kebudayaan. Dalam kaitan itu, ia menyebut istilah kecintaan dan kenetralan. Masyarakat tradisional cenderung memiliki hubungan kecintaan, yakni hubungan yang mempribadi dan emosional, sedangkan masyarakat modern memiliki hubungan kenetralan, yaitu hubungan kerja yang tidak langsung, tidak mempribadi dan terbatas. Demikian pula Peirson merumuskan hubungan khusus dan universal. Masyarakat tradisional cenderung berhubungan dengan masyarakat dari satu kelompok tertentu, sehingga ada rasa untuk saling memikul tanggung jawab bersama. Sementara anggota masyarakat modern berhubungan satu sama lain dengan batas norma-norma universal, lebih tidak terkait dengan tanggung jawab kelompok dan khususnya. Tahap pembangunan. Teori modernisasi klasik menjelaskan bahwa proses pembangunan melalui 5 tahap. 1. Tahap tradisional. Masyarakat tradisional yang masih menggunakan teknologi dan sistem sosial yang sederhana. 2. Tahap prakondisi.
masyarakat mulai mengalami perubahan dengan adanya teknologi dan sistem sosial yang lebih kompleks. 3. Tahap 3 landas. Masyarakat mulai meningkatkan produktivitas dan pengembangan sistem sosial yang lebih modern. 4. Tahap kedewasaan. Masyarakat telah mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan dan mulai membangun struktur sosial yang lebih kompleks. 5. Tahap modern. Masyarakat telah mencapai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dan telah menjadi masyarakat modern yang maju. Implikasi kebijakan dari teori modernisasi klasik. 1. Membantu memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Jadi negara dunia ketiga perlu melihat Amerika dan Eropa Barat sebagai modern. 2. Ideologi komunis sebagai ancaman. Dunia ketiga perlu melakukan pembangunan ekonomi, meninggalkan dan mengganti nilai-nilai tradisional dan melembagakan demokrasi politik seperti yang telah dijalankan oleh Amerika dan Eropa Barat. 3. Memberikan legitimasi perlunya bantuan asing khususnya dari Amerika Serikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Teori modernisasi klasik juga menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembangunan seperti pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat untuk menghadapi perubahan. 2. Lingkungan perkotaan. Lingkungan perkotaan mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dan mengembangkan sistem sosial. 3. Komunikasi massa. Komunikasi massa mempengaruhi bagaimana informasi dan ide-ide disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat. 4. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti investasi, teknologi, dan pasar mempengaruhi bagaimana masyarakat mengembangkan sistem sosial dan ekonomi. Kritik dan kontroversi. Teori modernisasi klasik telah dikritik karena beberapa alasan, seperti 1. Terlalu fokus pada teknologi. Teori ini terlalu fokus pada peran teknologi dalam proses pembangunan, sehingga mengabaikan peran lain seperti budaya dan nilai-nilai sosial. 2. Terlalu sederhana. Teori ini menjelaskan proses pembangunan sebagai serangkaian tahap yang linear, padahal proses ini dapat lebih kompleks dan dinamis. 3. Terlalu fokus pada masyarakat barat. Teori ini didasarkan pada pengalaman masyarakat barat dan dapat tidak relevan untuk masyarakat lainnya. Kesimpulan, teori modernisasi klasik menjelaskan proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui peningkatan teknologi dan organisasi sosial. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli dan menjelaskan 5 tahap dalam proses pembangunan serta beberapa faktor yang mempengaruhi. Namun teori ini telah dikritik karena beberapa alasan, seperti terlalu fokus pada teknologi dan terlalu sederhana dalam menjelaskan proses pembangunan. Sekian dari saya penyampaian video pembelajaran.